Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menghadapi rasa takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pagi ini saya tidak akan memberikan presentase saudara, karena waktunya nggak nyandak. Jadi kemarin hari Jumat saya pelayanan ke Bali. Karena ada jemaat kita di sini yang rumahnya di Semarang, yaitu saudara Michael dengan Valen yang menikah di Nusa Dua Bali, saudara-saudara. Sehingga saya memberkati pernikahan mereka ada di sana. Dan semalam saya sampai di Jogja itu jam 11.15 karena pesawatnya mengalami delay 2,5 jam dan nyampe di Magelang sekitar jam 12.15 tengah malam. Dan saya tidak langsung tidur, saudara-saudara, tetapi bikin materi selesai jam 2.30. Tapi baru sketnya saja, untuk presentasinya ternyata fisik saya tidak mampu. Jadi sudah teler berat sehingga saya langsung tidur. Jadi mohon maaf, saya pagi ini tidak memberikan presentasi seperti biasa. Tapi saya hanya akan bicara saja dan saudara bisa mendengarkannya. Kemarin di dalam pelayanan juga dibantu oleh tim dari KPI Aleftau Denpasar. Ya, di dalam pelayanan. Jadi sinergi kita di KPI itu cukup bagus, saudara. Misalnya ada pelayanan di satu tempat dan butuh bantuan, maka KPI setempat ikut membantu. Nah, ini kemarin dibantu oleh tim dari KPI Aleftau Denpasar. Saya juga sempat melayani di KPI Denpasar di Jalan Gatot Subroto di Resto Mandarin, tempatnya Bapak Santoso dan Ibu Linda. Sebetulnya saya ke sana itu pengen jadi jemaat, saudara-saudara. Artinya cuma nggak mau khotbah gitu ya. Tetapi mereka meminta untuk saya membagikan berkat. Ya sudah, saya harus menyampaikan. Begitu juga kami memberkati pernikahan itu di Hotel Samabe di Nusa Dua. Tempatnya cukup bagus, ya, ada kapel di situ yang dipakai untuk pemberkatan pernikahan. Ya, pemandangannya juga sangat bagus sekali, saudara-saudara. Nah, kita juga disambut oleh saudara-saudara kita dari Persekutuan Doa Sores yang juga ikut tetap menjalin hubungan persaudaraan sekalipun persekutuan kita berbeda. Tetapi kita tetap ada di dalam satu persaudaraan kasih di dalam Yeshua HaMashiach. Dan kemarin pulangnya diantar oleh Bapak Doni dan Ibu Rentauli Pangaribuan sampai ke bandara. Saya pikir bisa lebih cepat pulangnya, tapi ternyata di-delay 2,5 jam, saudara. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa nyampe dan saya bisa jumpa dengan saudara semuanya. Haleluya. Saya senang sekali pagi ini saudara bisa bersama-sama beribadah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Nah, pagi ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu materi tentang bagaimana sih menghadapi rasa takut dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang dimaksud rasa takut ini menyangkut
seluruh. Karena kalau kita melihat kondisi zaman sekarang, itu betul-betul kalau kita tidak punya perlindungan dari Bapa Yahweh, kita bisa takut, saudara-saudara. Ada banyak hal, ada banyak berita-berita yang sekarang saya sudah dengar, entah saudara sudah mendengar atau belum. Kalau saat ini di Swedia, itu sudah mulai diadakan pemasangan microchip besar-besaran, saudara. Dan saudara tahu, dengan dipasangnya microchip, maka itu menggenapi kitab suci kita di Perjanjian Baru. Dan memang ada pendeta-pendeta yang berkata, nggak apa-apa, pasang microchip nggak masalah. Kita kan yang penting tetap menyembah kepada Tuhan kita. Tapi kitab suci kita mengatakan, saudara-saudara, orang yang memasang tanda binatang itu, maka orang tersebut itu sudah dianggap menyembah binatang itu, yaitu anti-Hamasia. Dan kalau orang paham akan dunia IT atau teknologi komputer, saudara tahu nggak? HP saudara ini itu juga komputer. Dan itu bisa dihack orang. Beberapa waktu yang lalu, WhatsApp-nya Pak Yakub, saudara kembar saya, itu dihack orang, saudara-saudara. Dan semua daftar nama di situ dimintain duit 100.000. Seolah-olah Pak Yakub ini sedang dalam keadaan kepepet dan butuh untuk diberi pulsa. Saya dikirimi, anak saya Michael dikirimi, istri saya dikirimi, semua yang ada di daftar nama-nama di HP-nya dia itu dikirimi, saudara-saudara. Jadi dia bilang, kamu ada di mana? Bisa nggak kirimin saya pulsa 100.000, besok saya ganti. Seperti itu semua, saudara-saudara. Itu dihack. Saya berpikir, ini sangat berbahaya sekali ya. Masih mending kalau dia minta duit cuma 100.000. Sekarang bagaimana andai kata nomor tersebut disalahgunakan untuk menyerang pemerintah? Kirim-kirim gambar porno, jadi apa kira-kira saudara? Bisa-bisa kita dipenjara karena ulah orang lain. Itu ulah para hacker, saudara. Nah sekarang bagaimana jadinya kalau seseorang itu dipasangi microchip? Itu bisa dihack nggak kira-kira? Bisa. Itu yang dikenal dengan biohack, ya, dihack supaya apa? Orang itu diprogram bisa bunuh diri. Orang diprogram bisa menjadi kayak zombie. Orang diprogram bisa untuk membunuh siapapun. Dia bisa saja mendatangi markas-markas tentara dan merampas senjata mereka dan melakukan pembunuhan massal. Itu sebabnya kitab suci kita mengatakan jangan sampai ada di antara kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, jangan mau dipasangi microchip. Ya, Bapak Ibu? Ayo sekarang apakah masih berani bapak-bapak pendeta yang mengatakan tidak masalah? Dia bilang nanti kan gampang dilepas. Kalau ada pemasangan. Loh, saya berkata, siapa sih yang berani melepas microchip?
Dokter berani melepas? Nggak mungkin. Kalau dia berani melepas, maka dianggap dokter tersebut melawan pemerintah yang sah. KTP itu juga ada microchipnya, saudara. Tetapi dia tidak nempel di tubuh kita. Paham Bapak Ibu? Jadi saya katakan nggak masalah. Kalau saudara coba ya lihat gini kan ya KTP, nanti kan kelihatan itu ada microchipnya, kecil sekali. Tapi buat saya no problem. Kenapa? Karena dia tidak nempel di tubuh kita. Yang kitab suci tulis adalah microchip yang nempel di tubuh kita. Sekarang ini sedang terus dikembangkan. Microchipnya itu bukan dalam bentuk kecil seperti biji beras. Kalau dulu masih menggunakan biji beras, seperti biji beras ya. Kali ini sedang dikembangkan microchip yang lebih efektif lagi, yaitu seperti tato, saudara. Namun demikian, jangan saudara anggap itu aman memakai tato. Sekali lagi, jikalau itu ada di tubuh kita, maka bisa dihack oleh orang. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, kalau ada berita di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk memakai microchip, saudara mau pakai atau tidak? Nah, tidak kan? Sekarang bagaimana kalau beritanya begini? Apabila orang tidak mau memakai microchip, maka dalam 1 bulan ke depan, batas terakhir pemasangan microchip, yang tidak mau pasang, seluruh aset rekening bank saudara akan disita oleh pemerintah. Ayo, bagaimana saudara? Tetap mau tidak memakai microchip? Memakai atau tidak? Tidak. Wah, hebat ya. Wah, saya senang sekali saudara. Lebih baik saudara kehilangan uang miliaran? Iya, waduh, luar biasa ya. Wah, saya senang sekali saudara-saudara. Karena nanti kasusnya akan seperti itu. Ini saya sudah kasih tahu ya. Jadi kalau sampai saudara nanti memakai microchip dan terjadi sesuatu, saya sudah tidak salah. Karena saya sudah mengingatkan. Karena ini nanti akan menyeluruh, saudara-saudara. Karena di Eropa ini sudah mulai banyak diterapkan. Jadi kalau saudara naik bis, biasanya kan pakai kartu, tempelin, tit, masuk. Nah, sekarang enggak, pakai tangan, pasang gini, tit, masuk. Kalau tidak, enggak boleh. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, orang tidak bisa membeli atau menjual, kecuali yang memakai tanda binatang itu. Berarti saudara nggak bisa loh pergi ke shopping mall, beli tas, beli baju, beli sepatu, nggak boleh. Karena saudara tidak pasang microchip. Saudara tetap bertahan tidak pasang microchip? Amin. Waduh, luar biasa saudara. Saya jujur, saya bangga dengan saudara sekalian. Ya. Tetapi saya bersyukur juga. Karena kitab suci kita memberitahu bahwa ketika masa aniaya besar pada zaman anti Hamasyah itu dinyatakan, sudah terjadi rapture terlebih dahulu. Nah, itu pengharapan kita, saudara. Jadi nggak usah saudara takut, ya kalau masalah duit disita, biarin saja. Ya, itu nanti dipakai untuk subsidi silang. Subsidi silang itu artinya begini, orang yang nggak punya dana tetapi mau pasang microchip, sementara ada orang yang duitnya banyak miliaran nggak mau pasang microchip,
maka seluruh aset miliaran itu disita oleh pemerintah dan nanti akan disubsidi silang ke orang-orang yang tidak punya dana. Nantinya begitu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh sudah diberitahu oleh Yeshua bahwa nanti pada masa aniaya besar di mana maut lari meninggalkan manusia, kita sudah tidak di dunia ini, saudara. Amin. Pengharapan kita adalah ketika aniaya besar terjadi, maka kita sudah rapture, kita sudah terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya, puji Tuhan. Hanya ini kok pengharapan kita, saudara. Jadi, ayo kita belajar untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Sekalipun di luar sana banyak orang yang anti dengan perjanjian baru, anti dengan Yeshua, biarkan mereka. Yang penting kita tetap yakin bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dan dia memberikan banyak pengarahan-pengarahan tentang kondisi keadaan di zaman akhir ini dan betul-betul sudah dalam masa penggenapan. Salah satu di antaranya adalah waktu yang dipersingkat. Saudara, entah kerasa atau tidak, 1 minggu itu rasanya cepat sekali, saudara-saudara. Kerasa ya? Waduh, ngeri loh, saudara. Jujur saya itu kepontal-pontal kalau nyiapin khotbah. Bayangin aja, saya punya istirahat itu hanya Senin dan Kamis. Kenapa? Karena hari Senin saya tidak mikir karena minggunya sudah khotbah. Selasa saya menyiapkan materi untuk Rebu. Kamisnya libur. Jumat saya menyiapkan materi untuk Sabat. Sabat saya menyiapkan materi untuk Minggu. Jadi terus begitu. Dan waktunya begitu singkat sekali. Saya kerasa banget loh, saudara. Baru saya merenungkan gitu. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri hikmat. Oh, lihatnya jamnya sudah membandang kemana-mana. Waktu dipersingkat. Firman Tuhan katakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka orang-orang kudus tidak akan kuat di dalam menjalani hidup ini. Betul-betul waktu yang luar biasa. Jadi harapan saya ketika waktu yang kita tunggu sudah semakin dekat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga saat nanti waktunya tiba, ketika sangkakala Elohim itu berbunyi, tiba-tiba kita mendengar begitu banyak sekali orang-orang yang hilang. Kalau sampai kita mendengar, berarti kita tertinggal. Dan saudara akan memasuki masa aniaya besar, zaman anti Hamashiach. Masa aniaya itu 3,5 tahun lamanya. Dan pada tiap-tiap hari Sabat, mereka akan melakukan pencemaran hari Sabat, yaitu dengan melakukan penyiksaan besar-besaran di atas muka bumi ini. Jangan main-main, kondisi itu saudara tidak lagi bisa bertobat. Keselamatan sudah kembali ke Israel. Saat ini Bapa Yahweh melalui darah Yeshua HaMashiach membuka keselamatan seluas-luasnya untuk orang-orang goyim, diberikan anugerah yang besar. Tetapi saudara, kalau kita sampai masuk ke sana, maka tidak ada ampun. Saudaramu bertobat seperti apapun tidak bisa. Karena Tuhan menganggap jumlah yang telah ditentukan itu sudah
penuh, kuota sudah ditutup. Keselamatan kembali lagi ke orang-orang Yahudi. Di situ Tuhan memberikan keselamatan untuk mereka menggenapi firman Tuhan, memanggil nama Bapa Yahweh dan mempercayai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan. Dan ternyata kitab suci menuliskan dan menubuatkan keselamatan yang mereka dapatkan itu hanya 144.000 orang saja, dan itu pun dari 12 suku Israel. Jadi kita hidup di masa anugerah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo pergunakan waktu yang ada untuk semakin setia kepada Bapa Yahweh. Saya rasa kalau saudara ibadah memakan waktu cukup panjang, mungkin 1 jam perjalanan saudara, saya pikir nggak masalah. Kenapa? Karena wujud bukti kasih kita kepada Bapa Yahweh yang sudah menyelamatkan kita melalui darah Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saya ingin sekali lagi menghimbau kepada saudara sekalian untuk semakin lebih dekat, semakin mengasihi Bapa Yahweh. Firman Tuhan saja mengatakan orang yang memakai microchip nanti akan kena bisul-bisul. Lah saya mikir, kenapa bisul itu bisa terjadi? Bisa saja, microchip itu kalau sudah dipasang itu kan ada baterainya, saudara. Kalau baterainya meledak, ya otomatis akan mencemari seluruh aliran darah. Kan bisa saja, saudara. Yang namanya data-data semua yang ada di tangan itu merembes keluar. Data-data rekening saudara juga tidak bisa lagi diakses. Ya kalau gitu ya ngapain kita pasang microchip, saudara? Kalau toh nantinya seperti yang kitab suci tulis akan terkena bisul. Jadi pagi hari ini saya hanya menghimbau karena mengingat waktunya sudah sangat singkat. Itu baru berita microchip. Entah saudara mengikuti berita lain lagi atau tidak. Saya juga akan menunjukkan satu berita lagi yang sekarang sedang viral. Yaitu Amerika mencetuskan untuk kota Yerusalem dibagi menjadi 2 bagian. Wah, ini Amerika ini kok kayaknya seperti dipakai untuk menggenapi firman Tuhan, saudara. Banyak teman-teman saya yang bertanya, Pak, apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, berdoa saja, biarkan semua tergenapi. Saya akan bacakan berita yang saya dapatkan. Ini situs resmi dari israelnationalnews.com. Diberitakan dalam beberapa bulan ke depan, tim pemerintahan Donald Trump akan menyampaikan program proposal perjanjian damai 7 tahun, yaitu pembentukan negara Palestina dan pembagian kota Yerusalem menjadi 2 bagian untuk menjadi 2 ibu kota negara, Israel dan Palestina. Kenapa kok tertulis 7 tahun? Kenapa tidak 5 tahun? Karena nubuatan kitab suci nanti masa anti Hamasyiah itu 7 tahun, saudara. 3,5 tahun itu masa pendekatannya, dan 3,5 tahun itu masa pemerintahan anti Hamasyiah, di mana orang-orang yang tidak tunduk pada aturan anti Hamasyiah, dia akan mengalami aniaya besar yang mereka akan lakukan pada tiap-tiap hari Sabat, sekaligus untuk mencemarkan hari Sabat yang dikenal dengan blood Sabat atau Sabat berdarah.
Nah, di situ nanti firman Tuhan juga digenapi, saudara. Di mana maut lari meninggalkan manusia. Jadi saudara ditusuk lehernya juga tidak mati, saudara culak matanya juga enggak mati. Ya, pokoknya maut lari meninggalkan manusia. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah tayangkan di video saya lupa judulnya, tapi di sana saya sisipkan video ada orang yang dikuliti tapi tidak mati, saudara. Beset kulit-kulitnya dari leher sini ke bawah, ya, diseset-seset dalamnya, nggak mati. Orangnya masih dipukulin lagi. Itu yang saya sebut dengan maut lari meninggalkan manusia. Mungkin saudara akan berkata, Pak Lukas kok sadis amat ya? Seperti itu kok ditonton. Ini bukan masalah sadis atau tidak, tapi ini adalah realita yang nanti akan masuk dalam penggenapan, di mana orang dibeset seperti apapun nggak akan mati, saudara. Nyawa itu akan tetap menempel, karena malaikat maut itu tidak tertarik untuk mencabut nyawa orang. Jadi nanti misalnya orangnya pingsan, waktu siuman ya dia nggak mati, tetap hidup terus. Ini sangat mengerikan, saudara-saudara. Nah, saya akan bacakan lagi. Saudara-saudari sekalian, berita yang saya baca hari ini dari situs resmi israelnationalnews.com pada tanggal 16 bulan 1 tahun 2019. Amat sangat mencengangkan dan mendebarkan sekali. Tertulis dalam pernyataan di sana bahwa rencana perdamaian yang dirumuskan oleh Gedung Putih akan disampaikan oleh pemerintahan Presiden Trump dalam beberapa bulan mendatang, termasuk pembentukan negara Palestina sekitar 90% dari Yudea dan Samaria. Dan rencana membagi kota Yerusalem menjadi 2 bagian, dengan setidaknya bagian dari Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Amerika akan menuntut pemukiman terisolasi di luar blok tidak diperluas, dan pos-pos yang dianggap ilegal oleh hukum Israel dievakuasi. Negara Palestina akan dibangun di lebih dari 2 kali luas total area A dan B di bawah kendali otoritas Palestina hari ini. Presiden Donald Trump akan berusaha untuk membagi Yerusalem menjadi 2 ibu kota. Israel di barat kota dan bagian dari Yerusalem Timur, tetapi bagian Palestina di lingkungan Arab di Yerusalem Timur. Sedangkan kuil gunung, tembok barat, dan bukit Zaitun dilaporkan akan tetap berada di bawah kedaulatan Israel, tetapi dengan kemitraan administratif penuh dengan Palestina. Nah, saudara yang terkasih, coba kita flashback sejenak ke belakang. Beberapa waktu yang lalu, Donald Trump bikin ulah, yaitu memberi pengumuman untuk memindahkan ibu kota negara dari Tel Aviv menuju ke Yerusalem. Wah, ini orang menentang di mana-mana, saudara. Bahkan Donald Trump itu sempat dihujat habis-habisan. Sekarang dia bikin ulah lagi. Dia bilang Yerusalem separuh akan dikasihkan ke Palestina. Wah, kalau ini nggak ada yang menghujat, saudara-saudara. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, kok Donald Trump yang ngatur? Emangnya Israel miliknya Donald Trump? Sombong amat orang ini. Tetapi saudara-saudara,
Kalau saya perhatikan, hal ini sebetulnya kan aneh. Lawang negara lain kok ikut campur. Yang berhak untuk membagi Israel dan tidak, itu negara Israel, saudara-saudara. Tetapi sekarang Donald Trump kok dengan entengnya dia bilang, saya akan bagi. Emang lu siapa? Tetapi biarlah hal itu terjadi sesuai kehendak Tuhan, yaitu penggenapan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini saya bisa menghimbau agar kita semakin lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Karena supaya saat nanti terjadi rapture, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Karena apa? Karena kita ini mempelai Hamasyah yang siap untuk menyongsong mempelai pria kita. Makanya saya disebut hamba Tuhan, saya tidak mau. Karena hamba Tuhan namanya saja hamba. Itu hamba itu kerja karena duit. Hamba tidak mendapatkan warisan. Hamba juga tidak mengetahui rahasia dari tuannya. Tetapi berbeda dengan mempelai. Mempelai atau calon mempelai ini semua rahasia akan dibuka, saudara-saudara. Dan mempelai itu bekerja itu karena kasih, bukan karena duit, saudara-saudara. Jadi malam hari ini saya tegaskan kembali bahwa saudara dan saya itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pola Yunani yang sudah tidak layak kita pakai. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana jika microchip itu diberlakukan bagi bapak-bapak pendeta yang mengatakan, pasang microchip nggak apa-apa. Nanti kalau terjadi masa aniaya besar, tinggal dicopot saja. Kita pergi ke dokter, suruh dia copot. Sekarang pertanyaannya, siapa dokternya yang berani nyopot microchip? Dia berani melawan hukum? Nekat kalau begitu, saudara. Dokternya bisa ditangkap. Nah, oleh karena itu, ikuti saja apa yang kitab suci tulis. Nggak usah kita ikut merekayasa dengan berkata tidak apa-apa. Ini sudah tertulis. Siapa yang memakai tanda bilangan binatang itu, maka dia menjadi bagian dari anti Hamasyah. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia alam supranatural saat ini. Saya hanya memikir, merekayasa di pikiran saya sendiri. Wah, jangan-jangan kalau misalnya Amerika mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka, bahkan Amerika mencetuskan agar supaya pemukiman, kan sekarang Israel membangun pemukiman besar-besaran untuk melakukan aliyah. Ya, aliyah itu Yehudi diaspora yang ada di berbagai negara itu pulang kampung, saudara, dan dia diberikan tanah, diberikan rumah. Tapi Amerika mengatakan, stop. Sekarang kita berikan hak untuk Palestina. Kota Yerusalem dibagi dua. Tetapi di bagian Dome of the Rock itu tetap menjadi milik Israel. Nah, ini rekayasa saya, saudara-saudara. Bisa saja itu menjadi pemicu untuk kompensasi. Ayo, sekarang kota ini sudah tak bagi dua loh. Kompensasinya, izinkan kami bikin bait suci ketiga. Dan saat saya membangun bait suci yang ketiga ini, Anda tidak boleh protes. Anda sudah tak kasih tanah. Ayo, mau protes? Pasti mereka akan tutup mulut, saudara. Ya wes lah, dibangun, silahkan.
Yang penting saya sudah punya hak di Yerusalem. Ini rekayasa pikiran saya sendiri, saudara. Kalau saya melihat dari kondisi keadaan yang ada sekarang ini. Jadi saudara perlu ngikutin loh berita-berita yang ada di Israel sana. Tapi kalau saudara nggak mau ngikutin, ya nggak apa-apa. Saya yang ikutin, saya yang cerita kepada saudara. Agar kita selalu waspada melihat keadaan yang sudah semakin dekat masa kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Bapa Yahweh, jangan salahkan saya. Kalau nanti ada suara sangkakala dan semua orang pada hilang, mengalami rapture, kita ketinggalan, udahlah, percuma kita hidup di dunia ini, saudara. Karena saudara tahu nggak, rapture itu sebetulnya apa? Rapture itu sebetulnya adalah kembalinya Roh Kudus dari dunia ini kembali ke Syamayim. Dan orang-orang yang ada di dalam kasih Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, saat Roh Kudus kembali, kita diajaknya pula untuk kembali. Oleh karena itu, kenapa saya berkali-kali mengatakan, kita bukan lagi hamba Tuhan. Saya kalau disebut Pak Lukas sebagai hambanya, saya tidak mau. Karena saya bukan hamba Tuhan, tapi saya mempelainya HaMashiach. Saudara semua itu adalah mempelainya HaMashiach. Jadi jangan mau kalau disebut hamba Tuhan, saudara mempelai. Hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Hamba juga tidak mendapatkan warisan. Hamba itu bekerja hanya karena upah. Tapi berbeda dengan mempelai. Yeshua datang untuk yang kedua kali. Dia datang bukan untuk hambanya, tetapi dia datang untuk mempelainya. Jadi istilah hamba itu kan istilah lama kita yang dulu, saudara. Waktu kita masih pakai pola Yunani, kan selalu kalau pendeta dianggap hamba Tuhan gitu ya. Saya nggak mau sebut itu. Saya sudah mengerti. Yeshua datang bukan untuk hambanya, tetapi untuk mempelainya. Dan kita semua adalah mempelai HaMashiach yang siap menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itulah pagi ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama belajar bagaimana sih menghadapi situasi, kondisi dan keadaan di dunia yang semakin carut-marut dan semakin tidak menentu. Belum lagi kalau kita mikir bencana. Sekarang bencana-bencana besar itu hampir bersamaan muncul di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, untuk landasan kita, saya ajak untuk kita membaca di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Di situ ada roh yang membuat kita ketakutan, melainkan kuasa. Diberi roh kuasa, saudara. Di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan, Ki ha Elohim lo natan lanu ruah emah ki im ruah keburah wa ahavah umushar. Di situ ada kata ruah gevurah. Ruah gevurah itu artinya roh yang berkuasa. Di dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang selalu menuntun perjalanan hidup kita di dunia ini untuk kita tidak lagi takut
di dalam kita menghadapi situasi dan kondisi yang ada di dunia saat ini. Sekarang kalau kita pikir, apa sih yang kita takutkan? Toh kita takut atau enggak takut ya sama, kita tetap ada di dunia ini kok. Kan lebih baik kita enggak perlu takut karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Tetapi saudara-saudara, kalau saya katakan, manusia itu mengalami rasa takut, itu bukti bahwa sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Karena ada rasa takut. Tetapi sekaligus orang yang merasa ada rasa takut itu termasuk orang yang sangat kuat. Kenapa? Karena dengan rasa takut kita mengundang Ruach HaKodes, kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita sehingga kita memiliki keberanian. Amin. Kalau saya berbicara tentang rasa takut, bukan cuman takut setan, bukan cuman itu, tetapi juga takut menjalani hidup ini. Takut akan kematian. Takut akan kegagalan. Takut untuk ditolak. Takut menghadapi kegelapan. Takut menghadapi ketinggian, semua takut semua saudara. Takut kehilangan orang yang disayang. Takut miskin. Takut setan. Takut masuk neraka. Itu semua rasa takut. Bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Takut kehilangan. Takut kehilangan apa? Kehilangan kenyamanan. Makanya kenapa begitu banyak orang tidak berani untuk menyampaikan kebenaran ketika dia sudah hidup dalam zona nyaman. Lebih baik saya sembunyikan, biar kebenaran saya simpan sendiri daripada saya menyampaikan kepada jemaat dan jemaat itu tidak bisa menerima. Waduh, bisa-bisa nanti saya ditinggal pergi oleh jemaat. Takut ditinggal, saudara. Itu sebabnya rasa takut itu sangat banyak. Takut gak punya kerjaan, takut gak punya rumah, takut menghadapi proses, takut punya rumah yang dalam tanda petik tusuk sate. Kalau saya punya rumah tusuk sate malah senang, saudara. Karena pemandangannya luas, bisa lihat ke sana kemari. Kalau orang bilang, oh kalau rumah tusuk sate itu sial, itu kan untuk mereka. Tapi tidak untuk para pengagung Bapa Yahweh. Enggak ada kata sial, saudara-saudara. Yang ada semua keberuntungan. Karena Tuhan itu menghendaki hidup kita selalu berhadapan dengan keberuntungan, berhadapan dengan mujizat. Makanya saya berani katakan, siapkan hatimu. Karena di tahun 2019 ini engkau akan banyak berhadapan dengan mujizat-mujizat besar yang akan saudara alami. Apakah itu mujizat keuangan? Apakah itu mujizat di dalam kehidupan rumah tangga saudara? Apakah itu mujizat dalam segala bidang? Apa yang menjadi visi dan impian di tahun ini juga saudara akan mendapatkannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, orang yang dikuasai oleh rasa takut itu bukan berarti orang yang intelektualnya rendah. Dulu di tempat kita ini ada jemaat, sekarang sudah pindah ya. Jemaat ini seorang sarjana bahasa Inggris.
Tapi untuk pergi dari Magelang ke Semarang saja, itu tidak berani sendiri, saudara. Saya bilang, kenapa pergi ke Semarang saja dadak sewa mobil? Wong naik bis saja banyak. Wah, saya nggak berani loh. Anda ini sarjana loh. Wong saya saja berani kok kemana-mana. Mau pulang tengah malam kayak sendirian, nggak pernah ada rasa takut. Kok kamu yang sarjana kok pergi ke Semarang saya takutnya minta ampun. Dia bilang nggak tahu kenapa saya seperti ini. Jadi rasa takut itu juga tidak mengenal intelektual manusia. Padahal saudara-saudara, rasa takut itu sebetulnya adalah iman yang salah arah. Kenapa saya katakan demikian? Karena rasa takut itu melibatkan bayangan dan perasaan. Dia membayangkan sesuatu dan merasakan. Nah, itu kan sebetulnya sudah klik, saudara. Sekarang bagaimana kalau yang dibayangkan adalah hal-hal yang besar dan dirasakan? Hasilnya akan sangat dahsyat sekali. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pagi ini saya akan mengajak untuk kita melihat, belajar bagaimana sih caranya supaya kita mampu menghadapi tantangan dunia ini dengan berani. Ingat bahwa saudara itu dilahirkan di dunia ini ditentukan untuk menjadi pemenang. Itu saya harus tegaskan. Sekali lagi saya katakan, engkau siapapun yang ada di sini, saudara yang duduk di depan, yang duduk di belakang, tidak peduli saudara orang tua atau anak muda, engkau dilahirkan di dunia ini untuk menjadi pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara klaim kata-kata saya, karena itu firman Tuhan. Orang luar saja mereka berani mengklaim dan berkata, we born to be a winner. Kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Masa kita yang punya Tuhan takut, saudara-saudara? Nah, sekarang bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama adalah berpikirlah selalu dengan pikiran yang positif. Bagaimana jika tidak punya pikiran positif? Nah, ini saudara. Pengennya sih berpikir positif, tapi bagaimana kalau tidak ada pikiran yang positif? Nah, saya katakan, berarti otak saudara itu tidak ada kehidupan. Arti dari kehidupan yang saya maksud adalah kehidupan Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan itu tidak memberi roh ketakutan, tetapi roh yang menguatkan. Apalagi di sana ada kata ruah gevura. Itu adalah roh yang berkuasa, saudara-saudara. Caranya adalah beri suplemen supaya otak saudara memiliki energi positif. Lah caranya bagaimana? Cara yang terbaik untuk bisa mendapatkan suplemen itu, coba nonton video di channel saya. Ada banyak sekali kesaksian di sana, saudara. Dengan saudara nonton kesaksian, maka berarti otak saudara itu sedang dimasukin nutrisi. Nutrisi untuk membuat kita menjadi kuat. Berapa banyak orang-orang yang lemah yang memberi WhatsApp kepada saya. Begitu dia nonton kesaksian yang ada di channel kita ini, mereka bangkit kembali imannya. Itu yang saya sebut nutrisi di otak kita, saudara. Maka dengan kita banyak menonton kesaksian-kesaksian, maka energi negatif saudara
akan hilang. Itu otomatis. Sama seperti kegelapan. Saudara mau menghilangkan kegelapan dengan cara apapun tidak bisa. Kecuali saudara menyalakan cahaya. Begitu cahaya dinyalakan, kegelapan otomatis akan pergi. Begitu juga saat kita mengalami kelemahan. Cari kesaksian. Tapi kesaksian yang benar, saudara. Karena banyak kesaksian-kesaksian yang gak benar. Nampaknya rohani, tetapi tidak cocok dengan kitab suci. Misalnya, memang kesaksian itu bisa bikin orang takut, ya. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, kesaksian bagaimana orang disiksa di neraka. Tubuhnya disetrika, lidahnya dipotong, ya, kemaluannya ditusuk pakai besi, dikasih minum cairan panas. Itu kan sebetulnya kesaksian-kesaksian yang tidak berdasar firman Tuhan. Kenapa? Karena yang menyiksa itu setan. Setan tidak pernah punya peran di neraka untuk menyiksa manusia. Nggak ada ayatnya. Sampai hari ini saya membuka sayembara. Ayo cari di kitab suci. Dari kitab Beresit sampai kitab Gilyahna. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Cari di sana setan yang menyiksa manusia di neraka. Kalau ketemu ayatnya, saya akan bayar 1 ayat 1 juta. Lumayan ya toh saudara. Ketemu 5 ayat dapat 5 juta. Sayembara ini masih terbuka sampai kapanpun. Silahkan cari kalau ada. Nggak mungkin ada. Tapi banyak orang yang mengatakan, oh aku melihat si A diseksa di neraka, ditusuk sama setan, digergaji, disetrika. Waduh, apalagi saya lihat komik-komik itu saudara, setrikanya pakai setrika jago. Tahu nggak saudara setrika jago? Tahu kan? Made in Indonesia. Masa di neraka ada setrika jago? Yang bener aja. Setan kalau mau menyiksa manusia itu bukan di neraka. Karena apa? Di neraka justru setannya yang diseksa. Ini kan membalikkan fakta, saudara-saudara. Ibarat sering saya katakan kayak film Rambo. Satu orang bisa menghabisi ribuan orang Vietnam, habis sama Rambo. Tapi faktanya, ketika Amerika perang sama Vietnam, menang mana? Menang Vietnam. Lah kok bisa bikin film ini, kan kurang ajar namanya saudara. Sama seperti setan membalikkan fakta. Lah kok enak jadi setan. Sudah di dunia ini menyiksa orang, di neraka nyiksa orang lagi. Enak aja loh. Nggak bisa. Setan menurut kitab suci justru di neraka itu disiksa. Bukan menyiksa orang. Kalau mereka mau menyiksa itu selama manusianya hidup di dunia ini. Mungkin manusia itu menabur keburukan, terus ditabur keburukan. Maka kalau saatnya mati dihambat oleh setan. Enggak mati-mati, saudara. Dia harus tuai keburukan yang dia taburkan. Itu tersiksa hidupnya. Banyak hal-hal saya sudah menerangkan akan hal ini. Oleh karena itu sekarang yang terpenting, ayo. Waktu kita sudah tidak lama, Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana, apa sih yang kau cari di dunia ini? Kalau saya ditanya begitu, saya akan berkata, yang saya cari adalah kekuatan iman. Sehingga saat Yesua datang, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya akan berkata, goodbye dunia. Silahkan mau ada penyiksaan kayak masa bodoh, saya sudah nggak akan alami.
kita sudah bersama-sama rapture. Dan doa saya untuk seluruh jemaat Aleph Tau, bahkan seluruh subscriber yang mengikuti video saya, doa saya mereka pun bisa ikut bersama-sama kita rapture dan kumpul di Shamayim. Haleluya. Itulah keinginan saya, Bapak Ibu. Betapa bahagianya kita jikalau kita ada di Shamayim, kita kumpul kembali, kita bisa memuji menyembah Bapa Yahweh tanpa ada hambatan, baik hambatan fisik kita sendiri maupun hambatan yang datangnya dari luar. Bukankah kita seringkali dihambat oleh fisik kita sendiri? Waktu kita mau ibadah, oh kenapa kok tidak ibadah? Hujan. Waduh, hujan saja nggak berani, saudara. Kenapa kok nggak ibadah? Ngantuk. Kenapa kok nggak ibadah? Males. Kenapa kok nggak ibadah? Ya habis tokonya rame. Nanti kalau saya tinggal lari dong langganannya. Itu psikologi semua, saudara. Harusnya kenapa kok nggak ibadah? Saya sakit. Fisik saya sakit sehingga saya tidak bisa ibadah. Nah itu baru bisa dimaklumi, saudara. Tapi kalau Anda tidak ibadah karena malas, itu berarti, mohon maaf kalau saya katakan agak mencelekit sedikit, saudara itu tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Dia sudah kasih kesehatan buat kita, dia sudah kasih keselamatan untuk kita. Kita ini harusnya jebur neraka semua loh, saudara. Tetapi oleh darah Yesua, dengan kata lain Yesua berkata, hai anakku, minggir, aku yang nyemplung ke neraka. Dan dia betul-betul masuk ke perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita punya kerinduan untuk semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, berpikirlah positif, beri nutrisi di dalam pikiran saudara dengan kesaksian-kesaksian. Di channel kita ini banyak kesaksian, makanya kalau ada orang yang mendapatkan mujizat, saya bilang ayo bersaksi, ya kasih kekuatan teman-temannya yang lain di seluruh dunia ini. Dan saya banyak mendengar dari teman-teman, ya dari luar, mereka bersukacita dengan adanya channel kita. Mereka bisa dengar kesaksian, mereka bisa dengar khotbah, sekalipun mereka tidak bisa lagi ke ibadah karena hati mereka tidak sejahtera kalau ibadah di tempat yang salah, tapi mereka bisa ikutin kita. Sekarang yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tidak memiliki rasa takut? Tips yang kedua adalah jangan bergaul dengan orang yang lebih senang mensupport kegagalan saudara. Sekali lagi, jangan bergaul dengan orang yang lebih senang mensupport kegagalan saudara. Mereka tidak suka kalau saudara bicara misi dan visi besar. Saudara dianggap kegeden rumangsan, saudara dianggap sombong, saudara dianggap orang yang tidak menyadari siapa diri kita. Orang-orang yang seperti ini tidak layak untuk menjadi teman, apalagi sahabat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, tingkat kesuksesanmu itu ditentukan siapa engkau bergaul. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang gagal, saudara berkecimpung terus dengan mereka, mereka tidak bisa mensupport hidup saudara. Mereka akan mengajak untuk kita gagal bersama. Tetapi pagi hari ini, kalau kita menyadari pergaulan kita, Rabi Shaul atau Rasul Paulus sudah mengingatkan,
agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang berenergi negatif. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saudara, bagaimanakah caranya supaya kita memiliki kekuatan iman dalam menghadapi dunia ini? Yang ketiga yaitu milikilah figur yang bisa dijadikan center point. Bukan melihat masalahnya atau bebannya, tapi melihat figur yang bisa jadi center point untuk kita mengikuti polanya. Ini artinya adalah kalau saudara punya teman, punya sahabat yang bisa dijadikan figur, itu bisa saudara ikuti. Contoh misalnya saya punya figur, setidak-tidaknya sosok pribadi yang mengagumkan, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu adalah figur yang tidak punya cacat, figur yang tidak punya kekurangan. Kalau saudara mengikuti pola saya, figur kita adalah Yeshua HaMashiach, engkau tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau saudara punya figur saya, punya figur si A, si B, si C, saudara pasti kecewa. Kenapa? Karena itu manusia-manusia biasa yang punya kelemahan, yang sekali waktu bisa mengecewakan saudara. Tetapi kalau saudara memiliki figur center point-nya itu kepada Yeshua HaMashiach, saya jamin engkau tidak akan pernah kecewa dengan dia. Hati-hati saudara. Saya mengingatkan ini karena saya jujur kalau melihat kondisi dunia ini miris, mengerikan sekali saudara. Saya katakan, Tuhanmu sampai kapan ini kondisi yang semakin carut-marut di dunia ini? Kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak punya Ruach HaKodes atau Roh Kudus, saya rasa kita bisa ketakutan tiap hari loh saudara. Karena memang dunia ini menakutkan. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada rasa takut. Bersama dengan Tuhan kita berjalan dalam kesuksesan dan keberhasilan. Bukan cuman itu saja, kita menjadi orang yang super berani. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya dari Tuhan. Kita mati ya pasti masuk Syamayim. Ya, apa yang kita takutkan? Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan di kitab Matius pasal 14 ayat 26 sampai 27, atau kitab Matius dikatakan demikian. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yeshua berbicara kepada mereka dengan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Woi saudara, hebat bukan? Yeshua setiap kali ketemu dengan manusia siapapun, ketika orang itu sedang dilanda ketakutan, dari mulut Yeshua selalu berkata, jangan takut, ini aku. Dan kata-kata ini saya pegang. Makanya kalau saudara hari ini menghadapi kecemasan, hari ini saudara menghadapi rasa takut, ingat, ada Yeshua yang berkata, anakku jangan takut, aku bersama dengan engkau. Haleluya, boleh beri tepuk tangan saudara, puji Tuhan. Hari ini engkau tidak sendirian. Tapi hari ini engkau dituntun oleh Roh Kudus. Hari ini engkau selalu didampingi oleh kasih-Nya. Jadi ingat, saat engkau mau melakukan hal-hal yang buruk, ingat engkau tidak sendiri, tetapi engkau bersama dengan Tuhan. Sekarang kalau saudara rumahnya didatangi presiden, saudara mau ngomong yang gak enak, risih gak rasanya? Aduh, risih banget saudara. Hati-hati loh ngomong, ada Pak Presiden di rumah kita.
Iya toh? Nah sekarang bagaimana kalau saudara menyadari ada Tuhan yang selalu bersama kita? Kalau kita mau melakukan sesuatu mikir, aduh ini ada Tuhan loh di samping saya ini. Wah kalau saya macam-macam gawat nih. Jadi kita mesti betul-betul berhati-hati saudara. Di dalam menjalani hidup ini. Jangan sembrono. Waktu kita tidak lama. Sekarang orang meninggal saja dadaan kok. Orang masih enak-enak jalan-jalan di mall, tahu-tahu ada bom. Tahu-tahu kita dengar si A, si B meninggal. Kadang orang nggak sakit, tahu-tahu meninggal. Pokoknya saat ini saya beritahu saudara, berhati-hatilah dalam melangkah di dunia ini. Waktumu sudah tidak lama. Saya berharap terus untuk kita bisa kumpul kembali di Shamayim. Kita bisa memuji Tuhan bersama tanpa ada hambatan halangan. Baik halangan dari tubuh yang lemah maupun halangan yang datang dari luar. Sekarang yang berikutnya saudara-saudara, yang keempat, yaitu milikilah mental yang kuat. Artinya tidak mudah menyerah. Kita tentu tahu hidup di masa lalu itu orang-orang yang senang mengungkit masa lalu. Itu hidupnya mundur. Berapa banyak saya sering melihat kalau saya terjemahkan ke dalam kehidupan rumah tangga. Berapa banyak orang-orang dalam kehidupan rumah tangga yang tidak berbahagia karena dia selalu mengungkit masa lalu. Hapus semua itu. Pandang ke depan dan raih masa depanmu dengan sukacita. Jangan kita selalu mengingat, kamu dulu kan begini, kamu dulu kan begitu. Ngapain dulu kok dibawa sekarang? Ya toh? Yang dulu ya sudah, biarkan dulu, sudah lewat. Jangan kita mengungkit masa lalu. Don't dig up the past. Jangan ungkit masa lalu. Yang sudah lalu biarlah berlalu. Sekarang tatap masa depan kita. Raih kemenanganmu sudah ada di depan mata. Ngapain kita mengungkit masa lalu itu energinya negatif saudara. Apalagi masa lalu yang buruk, yang tidak baik. Jadi jangan hidupnya mundur. Berani bertanggung jawab atas kegagalannya sendiri, tidak usah menyalahkan orang lain. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebagai bacaan kita yang terakhir dari kitab Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 26. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan hidupmu. Kamu akan makan apa? Ataupun dengan tubuhmu kamu akan memakai apa. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, yang pada mereka tidak ada gudang ataupun lumbung, tetapi Elohim memberi mereka makan. Betapa kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Dan siapakah dari antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup sedikit pun, mengapa kamu khawatir mengenai selebihnya? Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Saya tekankan sekali lagi, kenapa kita tidak perlu takut dan khawatir? Karena ada Tuhan yang selalu mendampingi saudara. Dan kita mesti klaim, tanamkan di dalam hati bahwa Tuhan itu lebih dekat dari baju yang engkau pakai. Dia selalu ada di dalam diri kita.
Jangan takut dan jangan gentar. Raih segala keberhasilanmu oleh karena kasih-Nya yang besar. Tuhan sudah siapkan masa depan yang indah untuk saudara semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.